Bab 7203. Sains. Namun, setelah dipikirkan lebih dalam, jika hal ini memang harus dilakukan, maka harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Jika tidak, begitu ada kaitan informasi, ada kemungkinan seseorang akan melacak sumbernya. Dia juga tidak ingin mengambil risiko apapun bagi Nanako Ito. Setelah berpikir lama, dia berkata kepada Maria Lin dan dua orang lainnya, "Saya telah memutuskan untuk memulai dengan anggota tim peneliti Jepang itu dan meminta mereka untuk mengungkap rahasia mereka kepada Jepang." Maria Lin bertanya, "Apakah Tuan Muda memiliki ide khusus?" Charlie berkata, "Anggota tim peneliti Jepang ini semuanya telah diberi sugesti psikologis bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan situasi sebenarnya kepada atasan atau anggota keluarga mereka di Tiongkok. Jika kita membiarkan mereka mengungkapkan informasi tersebut secara langsung, metode apapun yang mereka gunakan, akan tampak sangat disengaja di mata orang yang lebih tua itu. Jadi, saya ingin peralatan mereka membantu kita menyampaikan pesan-pesan ini." "Peralatan?" Maria Lin bertanya, "Maksudmu kendaraan atau helikopter?" Charlie berkata, "Ini adalah cara untuk mencairkan suasana." Charlie melanjutkan, "Kapal pemecah es adalah satu-satunya peralatan yang belum mereka ubah dalam hal sistem pengunggahan informasi. Peralatan pengunggahan informasi untuk kendaraan dan helikopter lain telah dilepas dari mesin aslinya dan dibiarkan di posisi tetap untuk memberi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang ilusi bahwa peralatan tersebut tidak pernah dipindahkan. Namun, karena kapal pemecah es itu tidak dirancang untuk bergerak dan merupakan target yang terlalu besar, mereka tidak punya pilihan selain membekukannya di tempat, sehingga pihak Jepang dapat melacak lokasinya." Pada titik ini, Charlie menganalisis, "Saya pikir dengan semua pencarian intensif yang telah mereka lakukan beberapa hari terakhir ini, yang menghabiskan begitu banyak solar, tingkat bahan bakar kapal pemecah es pasti menurun dengan cepat. Jika informasi tingkat bahan bakar disinkronkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang secara real-time, mereka pasti akan menyadari anomali tersebut. Sains. Jadi sangat mungkin bahwa para pekerja ruang mesin kapal telah memanipulasi deteksi tingkat bahan bakar. Apapun yang mereka lakukan, saya akan menemukan cara untuk mengembalikannya ke normal." Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang melihat bahwa tingkat bahan bakar telah berkurang ribuan ton dalam sekejap, mereka pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Maria Lin mengangguk dan berkata, "Konsumsi bahan bakar adalah masalah terbesar mereka. Begitu banyak kendaraan dan kapal yang tidak bergerak di mata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Begitu mereka mendapatkan data konsumsi bahan bakar yang sebenarnya, mereka pasti akan menemukan bahwa kendaraan salju yang paling boros bahan bakar pasti telah bergerak secara diam-diam. Memindahkan peralatan tanpa izin sudah serius, tetapi sengaja merusak informasi peralatan bahkan lebih buruk. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelidikinya." Charlie berkata, "Aku akan menghubungi Matsushita Heikichi di kapal penelitian." Matsushita Heikichi sedang beristirahat di kabin kapten saat itu. Setelah seluruh kapal rusak, dia pada dasarnya tidak punya pekerjaan nyata dan hanya menghabiskan hari-harinya dengan makan dan menunggu kematian. Setelah menerima panggilan Charlie, sugesti mental Charlie langsung berpengaruh. Dia menjadi sepenuhnya waspada dan menekan tombol jawab, "Halo, Pak." Charlie mengangguk setuju dan bertanya, "Apakah Anda memasukkan sisa bahan bakar Anda dalam data yang Anda laporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi setiap hari?" "Tentu saja," kata Matsushita Heikichi. "Ada sensor level elektronik dan pelampung pengukur fisik di dalam tangki bahan bakar. Mereka menghitung data setiap menit dan secara otomatis mengunggahnya ke cloud, sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi dapat memeriksanya kapan saja." Charlie kemudian bertanya, "Apakah Anda memanipulasi informasi level bahan bakar?" "Aku yang melakukannya," kata Matsushita Heikichi. "Tuanku menginstruksikan agar kita tidak membiarkan negara mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Jadi aku mengatur beberapa pekerja ruang mesin untuk melepas sensor level cairan elektronik dan modul pelaporan kesalahan yang terkait. Pelampung sensor fisik juga dimanipulasi,
dan ketinggiannya dikendalikan secara artifisial untuk menciptakan ilusi bahwa konsumsi bahan bakar sangat lambat. Charlie berpikir dalam hati bahwa dia sudah menduga hal ini, lalu bertanya kepadanya, metode apa yang Anda gunakan? Matsushita Heikichi mengatakan, di dalam tangki bahan bakar, sebuah motor kecil yang dikendalikan mikro digantung dari bagian atas tangki bahan bakar menggunakan magnet yang kuat. Motor tersebut dikendalikan oleh mikrokontroler. Motor tersebut menggerakkan sebuah gulungan, yang secara perlahan menurunkan pelampung untuk menciptakan informasi level bahan bakar palsu. Charlie bertanya kepadanya, apa yang akan terjadi jika motor kendali mikro mengalami kerusakan, menyebabkan pelampung dengan cepat kembali ke level cairan sebenarnya. Matsushita Heikichi berkata, itu menakutkan. Sistem akan mengira bahwa kita telah mengonsumsi ribuan ton bahan bakar dengan cepat dalam beberapa detik atau puluhan detik antara dua pembacaan data. Ini jelas jauh melebihi konsumsi bahan bakar kapal pemecah es kita. Oleh karena itu, sistem akan segera menentukan bahwa itu adalah kebocoran bahan bakar, dan kebocoran berkecepatan tinggi pula, yang akan memicu sinyal darurat tingkat 1. Baiklah, tanya Charlie kepadanya, jika aku membutuhkanmu untuk menghancurkan alat ini, bisakah kau melakukannya tanpa ada yang menyadarinya? Ini tidak sulit, kata Matsushita Heikichi. Saya dapat mengubah parameter program mikrokontroler untuk membuatnya membalikkan roda gigi dengan cepat dan menurunkan pelampung dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai, saya cukup menulis ulang mikrokontroler untuk mengembalikannya. Pada saat itu, data tidak akan dapat dipulihkan, dan tidak ada yang akan tahu bahwa saya telah memanipulasinya. Charlie tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu tunggu pesanku. Lakukan segera jika diperlukan. Karena mereka harus menempuh perjalanan hampir 3.000 km dan kondisi jalannya rumit, Kohei Kikuchi secara khusus mengatur agar sebuah truk tangki menemani konvoi mereka. Jika tidak, jarak tempuh mobil manapun akan jauh lebih pendek dari 3.000 km. Terlebih lagi, lingkungan yang keras di sini membutuhkan sejumlah besar bahan bakar untuk pemanasan dan penghangatan peralatan, sehingga konsumsi bahan bakar secara keseluruhan menjadi semakin mencengangkan. Setelah truk tangki ditambahkan ke konvoi, Kohei Kikuchi memeriksa kondisi semua kendaraan dan, setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, berkata kepada Bolin Wu, Masato, kita bisa berangkat sekarang. Wu Bolin mengangguk dan berkata kepada Kikuchi Kohei, ayo kita pergi segera. Konvoi yang terdiri dari 4 mobil salju dan 1 truk tangki itu segera berangkat, bergerak ke arah barat daya sepanjang garis pantai sebelum berbelok ke barat laut untuk menyelesaikan rute berbentuk U. Perjalanan satu arah akan memakan waktu sekitar 8 hari, dan Charlie dapat menggunakan lokasi kapal tanker minyak untuk melacak pergerakan mereka secara real-time. 4 hari setelah Wu Bolin berangkat, Charlie menelepon Matsushita Heikichi dan berkata, sekarang kamu bisa mengoperasikan pelampung itu. Matsushita Heikichi langsung menjawab, baik, Pak, mohon tunggu sebentar. Setelah menutup telepon, Matsushita Heikichi segera pergi ke tangki bahan bakar dan menulis ulang program untuk mikrokontroler dari sistem kontrol yang direkomendasikan. Kemudian dia kembali ke ruang santainya, dan setelah menunggu selama 5 menit, seluruh kabin dipenuhi dengan alarm. Alarm AI sistem berbunyi dari pengeras suara, diduga terjadi kebocoran bahan bakar, harap segera periksa. Karena keadaan darurat level 1 telah diaktifkan, semua orang di atas kapal menjadi waspada. Teknisi segera pergi ke tangki bahan bakar untuk memeriksa situasinya. Setelah menemukan bahwa masalahnya ada pada pelampung, ia segera menaikkan kembali pelampung tersebut dan kemudian memasukkan kode secara manual untuk menonaktifkan alarm. Bunyi alarm tersebut berlangsung sekitar 3 menit. Dalam 3 menit itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang dilanda kehebohan. Sains. Begitu alarm diunggah, sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi mengirimkan pesan sinkronisasi kepada administrator sistem senior. Ketika mereka melihat bahwa kapal penelitian tersebut telah mengeluarkan peringatan darurat level 1 yang menunjukkan kebocoran minyak yang cepat, mereka semua ketakutan. Lagi pula, kapal penelitian ini adalah satu-satunya kapal pemecah es berat di seluruh Jepang. Jika terjadi sesuatu padanya,
seluruh negara akan kehilangan kemampuan pemecah esnya untuk jangka waktu singkat. Saat para petinggi mengajukan pertanyaan kepada kapal penelitian tersebut, respons kapal itu membuat mereka bingung. Kapal penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pemantauan ketinggian cairan mengalami kerusakan, tetapi masalah tersebut kini telah teratasi. Awalnya tampak seperti alarm palsu, tetapi staf yang jeli segera menyadari ada sesuatu yang salah. Sistem pengukur level cairan elektronik berpotensi mengalami kerusakan, karena masalah sensor bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun, agak aneh bahwa pelampung fisik tersebut mengalami kerusakan. Selain itu, pelampung mengalami kerusakan dengan tiba-tiba mengeluarkan peringatan level cairan rendah, yang membuktikan bahwa pelampung secara fisik bergeser ke bawah dalam sekejap. Namun, pelampung adalah benda berongga dan tertutup yang terbuat dari bahan tahan korosi. Bentuknya seperti papan apung yang khusus digunakan untuk belajar berenang. Jika benda ini diletakkan di kolam tertutup dan tidak ada yang menyentuhnya atau gaya eksternal yang mempengaruhinya, benda ini tidak akan tenggelam ke dasar dengan sendirinya, apalagi dalam 1 atau 2 bulan, bahkan 10 atau 8 tahun. Ini berarti bahwa meskipun pelampung di dalam tangki bahan bakar mungkin macet dan tetap tidak bergerak, sama sekali tidak mungkin pelampung tersebut tiba-tiba terjun ke dalam bahan bakar dan terjebak, karena hal ini tidak sesuai dengan logika fisika. Oleh karena itu, anggota staf tersebut segera menyadari bahwa permukaan cairan terendah yang terdeteksi oleh pelampung seharusnya merupakan permukaan cairan sebenarnya dari kapal pemecah es. Alasan mengapa posisi serendah itu tidak terdeteksi sebelumnya pasti karena ada sesuatu yang membatasi kecepatan tenggelamnya. Dia mengambil data kapal pemecah es tersebut dan, menggunakan perbedaan ketinggian antara kedua pelampung, segera menyimpulkan bahwa kapal pemecah es tersebut telah melaporkan konsumsi bahan bakarnya kurang dari yang sebenarnya setidaknya sebesar 1.300 ton. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, apa yang dilakukan orang-orang ini di Antartika? Diam-diam menggunakan 1.300 ton bahan bakar. Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, yang biasanya menjalani rutinitas kerja santai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, secara mengejutkan harus lembur hari ini. Suasana di sana jauh dari kata tenang. Mereka sedang terlibat dalam diskusi sengit di dalam ruang konferensi yang tertutup sepenuhnya. Topik utamanya adalah sinyal ketinggian cairan yang berubah sangat cepat dari kapal pemecah es mereka yang berada jauh di Antartika. Orang yang pertama kali menemukan masalah tersebut melaporkan dengan nada mendesak. Saya pribadi percaya bahwa masalah ini sangat serius. Orang-orang ini menyembunyikannya dari kita dan melakukan sesuatu di Antartika. Ia melanjutkan laporannya dengan penuh pengamatan, terlebih lagi, mereka menggunakan semua peralatan penelitian ilmiah Jepang. Tetapi mereka tidak melakukan misi eksplorasi yang dikeluarkan oleh Jepang. Saya punya alasan kuat untuk mengirimkan bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan. Suasana tegang ruang konferensi saat laporan diterima. Mendengar laporan itu, pejabat yang bertanggung jawab di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi benar-benar kebingungan. Meskipun di dalam hatinya ia mengetahui masalah yang serius, sebagai orang yang bertanggung jawab, egonya menolak untuk mengakui betapa parahnya situasi tersebut. Tidak seorang pun pejabat yang menginginkan masalah sistemik serius seperti itu terjadi tepat di bawah pengakuan mereka. Pikirannya berkecamuk, setelah dilaporkan, bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Bagaimana penilaian kinerja mereka kelak. Risiko terburuknya, mereka bahkan mungkin akan dicopot dari jabatannya. Jadi, dia mencoba berbicara dengan nada selembut mungkin untuk menenangkan suasana. Tuan Watanabe, tolong jangan terlalu khawatir. Kita tidak punya bukti lain yang kuat untuk membuktikan bahwa tim ekspedisi Antartika kita telah melindungi negara. Selain itu, sinyal yang Anda sebutkan hanya muncul sesaat. Bagaimana jika itu hanyalah alarm palsu? Mustahil, benar-benar mustahil, bantah reporter itu seketika. Ia menjelaskan secara teknisnya, sinyal ketinggian cairan bukanlah perangkat presisi tinggi yang rumit, juga bukan perangkat kendali mikro. Keberadaannya semata-mata adalah untuk menyediakan redundansi cadangan bagi semua sistem elektronik. Jadi, lanjutnya menekan,
Fakta bahwa sinyal tersebut dapat menunjukkan data ketinggian membuktikan bahwa pelampung fisik di sana pasti telah mencapai ketinggian tersebut. Kecuali seseorang melompat masuk ke tangki, memegang pelampung, tenggelam dengan cepat dalam waktu singkat, dan kemudian langsung melepaskannya, mengirimkan data seperti itu mustahil terjadi. Wakil komandan kemudian bertanya kepadanya untuk memastikan, Anda mengatakan ada selisih 1.300 ton. Apakah itu berarti mereka telah menggunakan bahan bakar sebanyak itu di belakang punggung kita? Ya, jawab reporter itu dengan jelas. Kurva konsumsi bahan bakar mereka sebelumnya sangat linier, lambat, dan wajar. Lagi pula, pemecah es itu sedang membeku di tengah es, jadi mereka tidak akan menghidupkan mesin utama, hanya genset. Tingkat konsumsi bahan bakar tidak mungkin cepat dalam keadaan apapun, kecuali ada kebocoran bahan bakar yang masif. Mendengar hal itu, orang yang bertanggung jawab berkata dengan penuh harap, itu mungkin hanya kebocoran bahan bakar. Baginya, sebuah kebocoran minyak, betapapun parahnya, jauh lebih baik daripada sebuah pengungkapan massal. Sinyal misterius menunjukkan 1.300 ton bahan bakar hilang dari kapal ini dalam sekejap. Sekalipun kapal pemecah es itu meledak dan hancur berkeping-keping, itu masih jauh lebih baik daripada skenario di mana seluruh kapal awak menggambarkan negara mereka. Lagi pula, tidak ada tim ekspedisi ilmiah dalam sejarah yang pernah melakukan tindakan kolosal seperti yang dilakukan oleh seluruh kru yang berkhianat. Jika berita ini tersebar luas, kemungkinan besar Jepang akan menjadi bahan tertawaan internasional. Namun, wakil memerintahkan yang ingin menjelaskan masalah ini dengan tegas. Jika konsumsi lebih dari 1.000 ton bahan bakar benar-benar dirahasiakan dari kita, itu membuktikan bahwa mereka sedang melakukan operasi skala besar. Kita masih belum mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ia menambahkan ketakutan terbesarnya, bagaimana jika mereka melakukan aktivitas teroris? Bagaimana jika mereka membantai anggota ekspedisi ilmiah dari negara lain yang ada di Antartika? Jika ini terungkap, negara kita akan kehilangan muka di mata dunia. Semua orang di ruangan itu langsung menyatakan persetujuan mereka yang kuat. Tempat itu sekarang membeku, terlindungi, dan orang biasanya tidak bisa masuk. Bagaimana jika orang-orang ini benar-benar menjadi gila dan membuat masalah di sana? Selain itu, semua orang tahu aturan mainnya, orang yang bertanggung jawab langsung atas masalah besar seperti ini akan memikul tanggung jawab utama, dan pemimpin tertinggi akan memikul tanggung jawab sekunder. Oleh karena itu, semua orang berharap penyelidikan dapat segera dimulai untuk mencegah situasi yang semakin memburuk. Jika tidak, semua orang di ruangan ini mungkin akan kehilangan pekerjaan mereka. Penanggung jawabnya juga hampir pingsan karena tekanan. Dia bertanya kepada semua orang dengan putus asa, dapatkah kalian membantuku memikirkan sesuatu? Dalam keadaan apa puluhan anggota tim ekspedisi ilmiah dari tim, unit, dan perusahaan yang berbeda dapat secara bersamaan menjaga negara mereka? Sekalipun kamu punya 8 otak, kamu tetap tidak akan bisa memecahkan teka-teki ini. Ini adalah sekelompok anggota ekspedisi ilmiah campuran, dan mereka bukan dari tim yang sama. Beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, sementara yang lain berasal dari lembaga penelitian lain. Sistemnya rumit, semua lembaga penelitian di seluruh negeri, dan bahkan beberapa perusahaan swasta, akan meminta bantuan kementerian untuk menyewa tempat penelitian atau membeli kuota jika mereka membutuhkan ekspedisi ilmiah ke Antartika. Ini seperti kelompok wisata yang dibentuk secara tergesa-gesa, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki aksi terpadu yang begitu kuat dan rapi? Tiba-tiba, seseorang bergumam dalam keheningan. Bukankah sebaiknya kita segera memeriksa status kelangsungan hidup semua orang? Bagaimana jika banyak dari orang-orang ini sebenarnya sudah dibunuh atau dipenjara? Kita tidak bisa menjamin bahwa semua individu yang dapat diandalkan adalah orang waras. Bagaimana jika ada beberapa orang psikopat atau ekstremis, dan segelintir orang ini telah mengambil kendali? Astaga, orang yang bertanggung jawab langsung mulai mengumpat frustrasi. Jika benar terjadi pembunuhan mengerikan di Antartika, bahkan jika dia tidak melakukan seppuku, bunuh diri ritual, dia tetap harus berlutut memohon ampun di hadapan seluruh bangsa. Ia segera memberi instruksi darurat, pertemuan ditangguhkan.
Kalian semua segera hubungi keluarga semua anggota ekspedisi dan tanyakan secara halus kapan terakhir kali mereka menghubungi keluarga mereka. Pastikan satu hal, tambahnya tegas, bisakah kalian 100% yakin bahwa orang yang mereka hubungi adalah orang yang benar-benar mereka ajak bicara? Jika bisa, catat sebagai masih hidup, jika tidak bisa, catat sebagai diragukan. Mari kita lihat situasi umumnya terlebih dahulu. Semua orang langsung bergerak cepat, mulai bekerja menghubungi keluarga. Setengah jam kemudian, Watanabe, sang reporter, memulai laporannya, "Pak, kami baru saja melakukan penghitungan, dan keluarga-keluarga tersebut pada dasarnya telah melakukan obrolan video dengan mereka. Mereka memiliki akses internet di sana, jadi tampaknya tidak terjadi pertumpahan darah yang mengerikan." Orang yang bertanggung jawab menghela napas panjang, sangat lega, bagus sekali, bagus sekali. Kenyataan bahwa tidak ada yang meninggal membuat kekhawatiran awalnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Dia kemudian berkata, "Karena mereka masih hidup, mari kita coba menyelidiki situasi mereka saat ini dan melihat apakah kita dapat meminta bantuan militer AS." Idenya berkembang, idealnya, mereka dapat mengirim pesawat pengintai untuk melihat-lihat situasi di sana. Sebagian peserta rapat setuju, ya. Meminta bantuan Amerika adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Buat situasi ini terdengar serius. Amerika Serikat memiliki ratusan anggota tim peneliti di Antartika. Mereka pasti akan menanggapi situasi ini dengan sangat serius dan membantu kita menemukan kebenaran. Orang yang bertanggung jawab mengangguk mantap. Kalau begitu, mari kita laporkan situasi ini ke Kementerian Pertahanan dan minta mereka untuk menghubungi Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Ketika Departemen Pertahanan AS menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Pertahanan Jepang, orang yang bertanggung jawab menunjukkan ekspresi kaku dan bingung. Ia menganggap informasi yang diberikan oleh Jepang itu tidak masuk akal dan menggelikan, seluruh tim peneliti telah mengkhianati negara mereka. Logika macam apa yang menuntun mereka untuk membuat asumsi seperti itu? Namun, berdasarkan aliansi militer mereka, mereka memutuskan untuk tetap membantu Jepang memastikan situasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, perintah segera diberikan kepada Kepala Staf Gabungan, yang mengharuskan mereka untuk segera mengembangkan rencana yang layak untuk memantau tim ekspedisi Antartika Jepang. Atas permintaan sekutu, militer AS mulai memantau pergerakan di Kutub Selatan. Militer AS memiliki pengalaman luas dalam peperangan dan intelijen, dan mereka dengan cepat menemukan cara paling efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak perlu mengirim pasukan komando atau pengintai darat untuk menyusup yang berisiko tinggi. Untuk menentukan apakah orang Jepang ini telah mengkhianati negara mereka, militer AS menyimpulkan hanya perlu memastikan satu hal sederhana, apakah mesin tim peneliti Jepang sedang beristirahat di rumah atau sedang bekerja di luar. Orang Jepang pasti bertanya-tanya kemana perginya bahan bakar itu, bukan? Bahan bakar tidak bisa dimakan atau diminum, satu-satunya kegunaannya adalah untuk mengisi mesin-mesin kendaraan berat ini. Jika semua kendaraan ini terdeteksi berada di dalam markas, militer AS tidak perlu membuang waktu berdebat dengan Jepang, ada kemungkinan besar bahwa sinyal bahan bakar hanyalah mengalami kerusakan teknis. Namun, jika tidak ada satupun mobil di rumah, maka ini menjadi masalah besar. Masalahnya adalah, dalam sistem GPS yang dipantau Jepang, mobil-mobil ini terlihat berada di rumah dan belum bergerak sama sekali. Maka, sebuah pesawat pengintai ketinggian tinggi militer segera lepas landas dari pangkalan di Amerika Selatan dan meluncur menuju langit Antartika. Pada saat itu, di bawah sana, tim ekspedisi ilmiah Jepang masih sibuk melaksanakan persyaratan eksplorasi Wubolin. Hampir semua mobil yang masih bisa bergerak sudah dikeluarkan dari garasi, hanya menyisakan beberapa mobil salju terbuka, karena kendaraan jenis terbuka ini memang tidak bisa dikendarai dalam cuaca yang sangat dingin. Para anggota tim peneliti bahkan tidak menyadari ketika pesawat pengintai itu tiba di atas mereka. Suara mesin pesawat yang terbang tinggi hampir teredam sepenuhnya oleh suara peralatan mekanis mereka sendiri. Ditambah lagi, radar mereka beroperasi pada daya tinggi, serta mesin diesel beroperasi pada putaran penuh untuk menyediakan daya dan listrik yang cukup.
Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah pesawat pengintai canggih sedang terbang dengan kecepatan tinggi di atas Antartika pada musim dingin yang membekukan, waktu di mana biasanya hampir tidak ada pesawat yang berani melintas. Namun, teknologi tidak bisa dibohongi. Sistem pencitraan termal pesawat tersebut dengan jelas menangkap banyak sumber panas yang tidak biasa di benua Antartika yang dingin itu. Bukti tak terbantahkan, kendaraan berat Jepang terdeteksi bergerak dalam formasi militer. Semua titik panas itu adalah perangkat mekanis yang dioperasikan oleh tim Jepang dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, ketika gambar-gambar yang diambil oleh pesawat tersebut disinkronkan secara real-time dengan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, komandan yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengalami momen keterkejutan yang luar biasa. Sambil menunjuk berbagai foto bukti di layar besar, dia bertanya dengan nada tinggi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota tim peneliti Jepang ini. Mereka mengerahkan hampir semua kendaraan yang mereka miliki. Salah satu anak buahnya tiba-tiba berseru menyimpulkan fakta di layar, ini sangat serius, Sir. Mereka telah terpecah menjadi beberapa kelompok, jelas sekali mereka sedang melakukan misi pengintaian militer. Komandan itu tidak ragu lagi, ia langsung memberi perintah, segera lapor ke Pentagon. Saat ini, Wu Bolin masih duduk bersila dengan tenang di dalam mobil salju. Di luar sana, badai salju mungkin sedang berkecamuk, tapi pikirannya setenang air. Ia sedang dalam perjalanan untuk membantu lebih dari 200 peneliti di stasiun McMurdo milik Amerika Serikat. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Pentagon dan Kementerian Pertahanan Jepang sedang mengadakan pertemuan rahasia tingkat tinggi untuk membahas tindakan balasan terhadap pemberontakan tim Jepang. Jarak Wu Bolin saat ini masih sekitar 2 hari perjalanan dari stasiun McMurdo. Di Washington, Pentagon telah memastikan bahwa tim peneliti Jepang di Antartika memang telah melakukan pengkhianatan. Meski begitu, reaksi Amerika terkesan dingin. Mereka tidak mengambil tindakan proaktif selain mengirim peringatan kepada staf stasiun penelitian mereka sendiri, waspadalah terhadap orang Jepang. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Jepang panik bukan main. Setelah mengetahui adanya kasus pengkhianatan yang terkonfirmasi, mereka menunjukkan tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mereka takut aib ini menyebar ke seluruh dunia. Rencana kontra pemberontakan. Setelah seharian berdiskusi sengit antara Pentagon dan pejabat Tokyo, Kepala Pentagon akhirnya menyodorkan sebuah rencana. Dalam konferensi video itu, pihak Amerika berkata, "Gagasan kami sederhana. Kementerian Pertahanan Jepang harus mengirim tim negosiasi. Kalian akan terbang langsung ke Antartika menggunakan pesawat angkut LC-130 Hercules milik kami yang telah dimodifikasi khusus. Hanya pesawat Hercules modifikasi khusus yang mampu menembus badai dan mendarat di lapisan es abadi Antartika." Rencananya terdengar diplomatis. Tim kalian akan bertemu dengan para pembelot itu. Cari tahu situasi spesifiknya, lalu stabilkan emosi mereka melalui negosiasi. Idealnya, bujuk mereka untuk menyerah dan bawa mereka ke pangkalan militer AS untuk diinterogasi. Mendengar usulan lembek itu, Kepala Kementerian Pertahanan Jepang merasa tidak puas. Baginya, metode ini terlalu berisiko dan tidak bisa diandalkan. Ia menyela dengan tegas, sebenarnya, kami berharap untuk segera mengerahkan 100 pasukan khusus dan 6 kendaraan infanteri lapis baja ke Antartika. Kami ingin menangkap orang-orang ini dan menyeret mereka kembali ke Jepang secara paksa. Pejabat Pentagon itu langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, tolaknya mentah-mentah. Menurut perjanjian Antartika, tidak ada negara yang diizinkan melakukan operasi militer di sana. Bahkan latihan militer pun dilarang keras. Pejabat Jepang itu tertawa canggung, mencoba melunakkan suasana. Tetapi, Yang Mulia, Anda mewakili Amerika Serikat. Bukankah Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian semacam ini? Kepala Pentagon menjawab dengan nada dingin dan tegas. Kita tidak dapat menanggung stigma melakukan operasi militer di Antartika. Solusi terbaik adalah Anda mengirim personel tanpa senjata. Ia menambahkan dengan nada meremehkan, lagi pula, meskipun mereka pengkhianat, mereka hanyalah ilmuwan. Mereka tentu tidak memiliki senjata.
Kita tidak perlu mengirim pasukan elit untuk menangani sekelompok orang berkacamata yang tidak bersenjata. Kementerian Pertahanan Jepang terdiam. Mereka tidak berdaya. Masalah utamanya adalah logistik. Dengan cuaca ekstrim saat ini, hanya sedikit pesawat di dunia yang mampu mendarat dengan selamat di lapisan es Antartika. Dan sayangnya, Jepang tidak memilikinya. Mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Amerika. Bagi Amerika, masalah ini tidak menguntungkan. Mau pemberontakan itu padam atau tidak, itu urusan Jepang. Mengirim pasukan dan melanggar perjanjian internasional demi masalah orang lain adalah tindakan bodoh di mata mereka. Tim negosiasi terbang ke selatan. Akhirnya, Jepang menyerah. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim tim negosiasi yang terdiri dari 20 orang, ahli negosiasi, psikolog, dan penasihat hukum. Misi mereka adalah membujuk para pembelot untuk menyerah. Tim tersebut segera diterbangkan ke pangkalan militer AS di Amerika Selatan, titik transit terakhir sebelum Kutub Selatan. Setelah penerbangan melelahkan selama 20 jam, Wu Bolin, di tempat lain, juga semakin dekat dengan tujuannya. Di pangkalan militer AS di Amerika Selatan, delegasi Jepang dipimpin oleh pejabat tinggi bernama Goro Watanabe. Misi rahasia Goro Watanabe sebenarnya bukan hanya negosiasi. Ia ingin membujuk Amerika untuk menyelundupkan pasukan Navy SEAL ke dalam pesawat Hercules, hanya untuk berjaga-jaga jika situasi memburuk. Namun, usahanya sia-sia. Maaf, Tuan Watanabe, jawab perwira AS itu datar. Pentagon telah menginstruksikan dengan jelas, tidak ada personel bersenjata yang boleh dibawa ke Antartika. Bahkan pilot kami dilarang membawa pistol. Watanabe Goro memelas, Tuan, ini terlalu berisiko. Jika negosiasi gagal, kami tidak punya pertahanan apapun melawan para pengkhianat itu. Pejabat militer AS itu hanya tersenyum tipis sambil membetulkan kacamata hitamnya. Tuan Watanabe, tidak mengirim satupun tentara atau satupun peluru ke Antartika adalah prinsip dasar militer AS. Kami harap Anda mengerti. Ia lalu berdiri, menandakan pembicaraan selesai. Pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Silakan bersiap. Watanabe Goro berjalan keluar dengan langkah gontai. Ia merasa seperti domba yang dikirim ke kandang serigala. Persiapan di landasan pacu. Di landasan pacu yang dingin, pesawat Hercules LC-130 sedang menjalani pemeriksaan terakhir. Roda pendaratnya unik, dilengkapi kombinasi ban dan kereta luncur ski untuk mendarat di es. Sesuai rencana, pesawat akan mendarat di lapisan es sekitar 50 km dari stasiun penelitian Jepang. Selain mengangkut 20 negosiator, pesawat juga memuat 2 kendaraan salju sipil tanpa senjata. Para kru terlihat sibuk mendorong kendaraan itu ke dalam perut pesawat dan mengikatnya dengan rantai pengaman. Goro Watanabe dan timnya menunggu di dekat ekor pesawat, menggigil kedinginan, menunggu aba-aba untuk naik. Sementara itu, ribuan kilometer di selatan, Kohei Kikuchi melapor kepada Wu Bolin. Masato, kita akan sampai di stasiun McMurdo dalam 3 jam lagi. Bagus sekali, jawab Wu Bolin singkat. Selama kita bisa masuk dengan lancar, semuanya akan baik-baik saja. Tim peneliti di stasiun McMurdo sebenarnya sudah dalam kondisi siaga 1. Mereka telah menerima peringatan intelijen tentang pembelotan tim Jepang. Meskipun para ilmuwan di sana adalah warga sipil, stasiun itu dilengkapi teknologi militer canggih. Sistem radar mereka kini beroperasi dengan daya maksimum 24 jam sehari, memindai setiap pergerakan di hamparan es yang sunyi. Ketika konvoi Wu Bolin muncul di layar radar, alarm langsung berbunyi. Pesan radio dikirim dengan nada tegas, ini stasiun penelitian McMurdo. Kendaraan yang mendekat, harap sebutkan kewarganegaraan, jumlah orang, dan tujuan Anda. Radar stasiun McMurdo beroperasi 24 jam, mendeteksi setiap pergerakan asing di tengah gurun es yang sunyi. Kohei Kikuchi terkejut bukan main. Mereka mendeteksi kita dari jarak puluhan kilometer. Gumamnya tak percaya, di tengah badai salju seperti ini, radar mereka pasti beroperasi penuh. Ia segera menoleh ke Wu Bolin. Guru, orang Amerika meminta identitas dan tujuan kita. Apa yang harus kita katakan? Wu Bolin menjawab dengan tenang, tanpa membuka matanya. Di wilayah kutub yang ganas ini,
Apa alasan paling masuk akal untuk menghubungi orang asing? Kikuchi berpikir sejenak. Meminta tolong. Semua orang di Antartika biasanya saling membantu. Tepat, kata Wu Bolin. Katakan pada mereka kita butuh bantuan darurat. Kikuchi segera membalas radio itu. Ia mengaku sebagai anggota ekspedisi Jepang yang mengalami kerusakan kendaraan dan kehabisan bekal. Para peneliti Amerika di McMurdo semakin curiga. Tim Jepang yang disebut pengkhianat itu tiba-tiba datang meminta tolong. Tanpa buang waktu, mereka segera melaporkan insiden ini langsung ke Pentagon. Kejutan di dalam pesawat. Kembali ke pangkalan udara di Amerika Selatan. Goro Watanabe dan seluruh tim negosiasi Jepang sudah duduk di dalam perut pesawat Hercules. Interior pesawat militer itu sangat Spartan. Tidak ada kursi empuk, hanya bangku jaring di sepanjang dinding kabin. Di tengah ruangan, 2 mobil salju sipil terikat kuat di lantai. Mereka mengira pintu pesawat akan segera ditutup. Namun, tiba-tiba terjadi keributan. Sekelompok personel Angkatan Udara AS bergegas masuk ke dalam kabin. Tanpa banyak bicara, mereka melepas ikatan 2 mobil salju sipil itu dan mendorongnya keluar dari pesawat dengan kasar. Watanabe ternganga. Apa yang mereka lakukan? Belum sempat ia bertanya, pemandangan berikutnya membuatnya semakin syok. Hampir 100 orang pasukan komando bersenjata lengkap berbaris masuk ke dalam pesawat dengan derap langkah yang berat. Kejutan mematikan, ratusan pasukan komando bersenjata lengkap tiba-tiba mengambil alih misi diplomatik tersebut. Mereka mengenakan perlengkapan tempur musim dingin lengkap, dengan senapan serbu tergantung di dada. Wajah mereka tertutup masker ski, hanya menyisakan mata yang tajam. Setelah pasukan masuk, kru darat memasukkan kargo baru, 4 unit kendaraan tempur infanteri lapis baja. Suasana di dalam kabin berubah drastis dari misi diplomatik menjadi misi perang. Para prajurit itu duduk diam dengan ekspresi mematikan. Tepat saat itu, Komandan Pangkalan Militer AS melangkah masuk ke pesawat. Watanabe Goro langsung berdiri dan menghampirinya dengan bingung. "Komandan, sebenarnya apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Komandan pasukan kutub AS itu menatap Watanabe dengan ekspresi muram dan dingin. "Kita akan menyerbu Antartika." Watanabe Goro berseru kaget, matanya terbelalak tak percaya. "Tapi, bukankah Anda bilang tidak akan mengirim 1 pun tentara?"